Shalom Aleihim, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun saudara berada. Rumah Tuhan adalah rumah kita. Kiranya GKT Banyuwangi menjadi rumah rohani, tempat kita sehat dalam pengajaran, pelayanan, dan persekutuan, sehingga kita dapat menjemaatkan keluarga dan mengkeluargakan jemaat. Mazmur 149 ayat pertama sampai dengan keempat. Pujilah Tuhan, nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, pujilah Dia dalam kumpulan umat-Nya, bersukacitalah, hai Israel karena penciptamu, bergembiralah, hai penduduk Sion karena rajamu, pujilah namanya dengan tari-tarian, pujilah Dia dengan kecapi dan rebana. Tuhan berkenan kepada umat-Nya, Ia memberi kemenangan kepada orang yang rendah hati. Saudara, apa yang seharusnya kita lakukan pada saat kita dijatuhkan oleh orang lain? Pada saat kita disalah-salahkan, bahkan mungkin dituduh yang tidak-tidak. Maka apa seharusnya respon kita sebagai orang yang mengaku percaya kepada Allah? Mazmur 149 ini ditulis oleh seorang ahli kitab yang berefleksi atas kemenangan yang pernah terjadi dalam hidup umat Tuhan. Sang pemazmur melihat bahwa meskipun umat hidup dalam penindasan dan sengsara karena bangsa-bangsa lain, justru mereka terus berusaha untuk hidup saleh. Dalam ayat yang keempat dikatakan, Tuhan berkenan kepada umat-Nya. Ia memberi kemenangan kepada orang yang rendah hati. Saudara, hal itu dikatakan mendatangkan sukacita di dalam kemuliaan. Dan selanjutnya juga sang pemazmur melihat bahwa umat itu adalah umat yang rendah hati. Ia memberi kemenangan kepada orang yang rendah hati. Pemazmur telah menyaksikan bahwa Tuhan berkenan memberi mahkota keselamatan kepada umat yang rendah hati. Kemenangan pun dianugerahkan kepada mereka. Umat dibebaskan dari penindasan bangsa lain. Mereka bahkan mampu menaklukkan bangsa penindas tersebut. Oleh karena itu, mereka pantas menyanyikan nyanyian baru, bukan lagi nyanyian derita dan keluh kesah, melainkan nyanyian kemenangan di dalam Tuhan. Saudaraku, dari Mazmur ini kita diingatkan bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita dipanggil untuk tetap hidup saleh. Kita dipanggil bukan untuk hidup makin salah. Untuk bisa menjalani hidup saleh dibutuhkan kerendahan hati. Rendah hati itu apa, saudara? Rendah hati itu menurut Alkitab adalah sikap yang jujur akan diri sendiri di hadapan Tuhan, mengakui kelemahan, dan tanpa anugerahnya semua akan menjadi sia-sia. Orang yang rendah hati ini berbeda dengan rendah diri. Orang yang rendah hati itu menjadikan Allah sebagai pusat hidupnya, sehingga menaruh hormat dan takut berbuat dosa, sekalipun di dalam penderitaan ataupun penindasan. Sedangkan orang yang rendah diri itu justru adalah orang yang berpusat pada dirinya sendiri dan bukan pada anugerah Allah. Hal ini penting, saudara, karena orang yang tidak rendah hati pada akhirnya akan egois, mementingkan dirinya sendiri, mementingkan apa yang menjadi kemauannya, dan inilah yang seringkali menyebabkan
manusia lebih memilih marah, memberontak, bahkan menyakiti orang lain di tengah situasi yang tidak disukainya. Sehingga saudaraku, untuk menjadi orang saleh dibutuhkan kesadaran penuh tentang siapa kita dan apa yang mesti kita lakukan. Kita adalah umat Allah yang patut dan harus tunduk kepadanya, serta terus berusaha untuk melakukan kehendaknya. Kerendahan hati Yesus sampai ia rela mati di atas kayu salib adalah teladan yang utama bagi kita. Sebagaimana Yesus pada akhirnya menang atas maut, sekalipun di dalam penderitaan yang amat hebat, walaupun penderitaan kita tidak sebanding dengan penderitaan Yesus, namun ketaatan Yesus itulah kerendahan hatinya. Dan kemenangan yang sama juga akan diperoleh kita di dalam Allah. Melalui Mazmur ini kita belajar bahwa pada akhirnya keadilan Allah lah yang ditegakkan dan mendatangkan semarak bagi kita yang dikasihi Tuhan. Untuk itu saudara, mari kita terus berusaha hidup saleh, bukan makin salah, apapun situasi, keadaan, dan pergumulan hidup kita. Mazmur 149 ayat 4, Tuhan berkenan kepada umatnya, Ia memberi kemenangan kepada orang yang rendah hati. Mari kita berdoa. Syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, karena kami terus diingatkan akan firman-Mu, supaya kami menjadi orang yang makin saleh, bukan berubah makin salah ketika menghadapi pergumulan hidup. Oleh karena kami memiliki hati yang rendah hati, artinya adalah kami menyadari kelemahan kami menyadari kekurangan kami, sebaliknya kami mengakui bahwa tanpa anugerah Allah, tanpa Tuhan, maka semua akan menjadi sia-sia. Sehingga hidup kami adalah hidup yang hormat dan takut akan Allah, takut untuk berbuat dosa, takut untuk menyakiti sesama, takut juga untuk melakukan yang buruk kepada sesama, karena ketakutan kami kepada Allah, karena kami ingin memiliki kehidupan yang saleh. Secara khusus Tuhan, kami juga berdoa untuk kedua anak kami, Marsyal Krisnadi yang berulang tahun. Tuhan kiranya Engkau tolong di dalam masa remajanya bersama dengan Ibu Rani. Biarlah hati Tuhan yang menyertainya, biarlah cinta Tuhan yang menggenggam erat hidupnya, sehingga hidupnya berpusat kepada Allah, menaikkan syukur untuk segala pertolongan Tuhan. Genggam erat hidupnya Tuhan, iman yang telah didengarnya melalui berita Injil di dalam masa anak-anak, biarlah iman itu yang hidup di dalam hatinya, sehingga Marcel menjadi anak yang takut akan orang tua, takut akan Tuhan, dan pada akhirnya adalah bagian daripada orang yang saleh. Demikian juga untuk Yurika Feodore Lau yang juga berulang tahun. Tuhan kiranya Engkau genggam erat anak kami ini di dalam masa-masa pertumbuhannya. Biarlah bertumbuh menjadi seorang anak yang cinta Tuhan, cinta akan orang tuanya, bahkan mencintai pekerjaan Tuhan sebagaimana kedua orang tuanya. Berkati di dalam masa pertumbuhan, karena kami percaya bahwa Tuhan yang menggenggam erat hidupnya. Demikian juga Tuhan menyerahkan untuk proses renovasi yang sampai hari ini, kalau kami hitung sejak hari pertama, pada saat itu dimulainya renovasi pada 12 Januari 2025, maka sudah 1 tahun lebih. Tuhan Kau pimpin baik itu penatua secara khusus panitia, supaya memiliki hati seperti hati Tuhan. Seperti Raja Salomo ketika membangun rumah Tuhan, memberikan yang terbaik, karena ini bukan rumah manusia, tetapi rumah Allah sendiri. Dan seluruh jemaat boleh bersama-sama bersatu hati di dalam membangun rumah Tuhan.
sehingga dengan sukacita dan syukur kami mengerjakannya. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat ulang tahun untuk Marsial Krisnadi dan Yurika Feodore Lau. Tuhan berkenan kepada umatnya, Ia memberi kemenangan kepada orang yang rendah hati. Tuhan memberkati.